Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 336, tahukah kau rahasia kakak keempatmu? Lu Qianqian benar-benar menepati janjinya. Tidak peduli seberapa sibuknya dia akan menyempatkan waktu dan membawa kaki ayam saat mengunjungi Lin Muan di Akademi Kepolisian pada akhir pekan. Meskipun demikian, dia tiba-tiba terkikik ketika melihat Lin Muan mengenakan seragam. Tunggu sebentar, apa? Lin Muan mengamati dirinya sendiri, bingung. Aku tidak terbiasa melihatmu terlihat begitu serius. Lu Qianqian tersenyum, sambil menutup bibirnya dengan tangannya. Tapi sejujurnya, penampilanmu lebih baik daripada saat mengenakan jas. Tentu saja. Lin Muan menjawab, setidaknya dia punya sedikit rasa bangga. Tetap saja, aku kembali di waktu yang buruk. Akademi akan segera libur. Pokoknya, kamu punya paha ayam. Latihan pasti sulit. Sulit. Itu yang paling mudah. Lin Muan menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan lengannya yang memar parah. Memang sulit, tapi aku senang. Terima kasih untuk paha ayamnya, makanan kantin tidak begitu enak. Mu Qianqian memperhatikan Lin Muan melahap kaki ayam itu, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dan menyerahkannya padanya. Apa itu? Jimat keselamatan. Lu Qianqian menjelaskan. Sering dikatakan bahwa polisi tinggal di daerah berbahaya. Jadi, semoga Anda hidup hingga 100 tahun. Lin Muan menyeringai dan segera menerima kotak itu. Tetua, sudah saatnya Anda belajar dengan giat dan jangan sampai ketinggalan dari saya. Nona muda ini pintar dan cerdas. Tidak seperti kau, bajingan. Meskipun mereka bertengkar seperti biasa, cobaan fisik yang dialami Lin Muan di akademi langsung sirna dengan kedatangan Lu Qianqian. Saat kembali ke asrama, ia berbaring di tempat tidur sambil membuka hadiah Lu Qianqian, dengan hati-hati mengeluarkan jimat pengaman di dalamnya dan menggantungkannya di lehernya. Aku pasti akan tumbuh dan menjadi teman yang bisa melindungimu. Sementara itu, Lu Qianqian bekerja lebih giat dalam studinya berkat dorongan Lin Muan. Dia tidak bisa terus-terusan menjilati lukanya sementara orang lain sedang memperbaiki diri. Selama beberapa hari terakhir, Mu Qiki pergi kerja lapangan bersama gurunya, pulang ke rumah setiap hari dengan aroma yang berbeda-beda. Karena aromanya melekat pada rambut, tidak ada yang bisa mencegah bau tersebut bertahan tidak peduli bagaimana Anda mencucinya. Malam ini, Old Seng telah memanggil semua orang di keluarga Seng untuk makan malam, meskipun tujuannya adalah untuk mencari solusi untuk membawa Seng Minglan pulang. Meskipun demikian, Mu Qiki tidak dapat hadir karena bau yang beredar di sekelilingnya tak tertahankan. Xiao, aku akan bolos kali ini. Lagi pula, lelaki tua itu tidak akan mau menerimaku di acara makan malam keluarga, jadi jangan beri dia alasan untuk mempermasalahkan bau badanku. Seng Xiao hanya melingkarkan lengannya di sekelilingnya dan mengangkat dagunya. Tidak ada bau, ada. Kamu dan kacamatamu yang berwarna merah muda mungkin membelaku, tetapi keluarga Seng tidak akan begitu akomodatif. Seng Xiao tidak berkata apa-apa. Dia hanya melepaskannya dan pergi ke ruang belajar untuk menelepon. Dia tidak perlu pergi karena Kier tidak ikut. Dia bahkan memberitahu Jing Yun, dapatkan pembuat parfum terbaik Prancis. Saya ingin bertemu dalam beberapa hari ke depan. Lagi pula, dia tidak ingin anaknya menjadi jijik pada dirinya sendiri hanya karena hal sepele seperti itu. Sementara itu, keluarga Seng sudah duduk mengelilingi meja makan mereka, meskipun kursi Seng Xiao dan Mu Qiki masih kosong. Kakek Seng melihat sekeliling sebelum bertanya pada Mama Seng, apa yang terjadi. Seng Xiao baru saja menelepon. Dia akan segera pergi ke luar kota, dan tidak akan datang malam ini. Dia benar-benar meremehkanku sejak dia menjadi CEO Huang Yao. Tapi bahkan jika dia tidak ada di sini, di mana Mu Qiki? Bukankah itu pertanyaan retoris? Dan bukankah sudah jelas bahwa dia ingin mempermalukan Mu Qiki, memintanya untuk datang tanpa Seng Xiao? Ayah, sebaiknya ayah katakan saja apa yang ingin ayah katakan. Mama Seng segera mengalihkan pembicaraan. Saudari ketujuh telah lama menghilang dan tidak terlihat, yang berarti satu-satunya anak yang tersisa di generasi ini adalah saudari keempat. Tentu, dia masih tidak ingin pulang, tetapi itu karena saudari ketujuh, sekarang saudari ketujuh pergi, pikirkan sesuatu untuk membawa saudari keempat pulang. Meski begitu, tidak ada satupun putri Seng yang ingin tinggal di penjara yang merupakan rumah mereka sendiri. Dan jika kakak keempat telah merasakan kebebasan di luar, mengapa dia masih harus kembali? Ayah, sebelumnya kau sudah berjanji pada kakak keempat bahwa kau tidak akan mengganggu hidupnya. Tidak akan berakhir baik jika kau mengingkari janjimu. Lagi pula, mengingat lelaki tua itu telah mencoba berbagai tipu daya terhadap Seng Xiao hanya untuk membuatnya kehilangan jabatan Presiden Huang Yao dan 10% saham perusahaan, dia akan kehilangan lebih banyak lagi jika dia memprovokasi kakak keempat sekarang. Pada akhirnya, dia adalah putri keluarga Seng. Aku tidak akan ikut campur dengan siapapun yang akan dinikahinya selama dia kembali. Meskipun kata-kata lelaki tua itu baik, bagaimana mungkin dia tidak protes kalau dia benar-benar tahu bahwa Seng Minglan sekarang bersama Jing Yun. Tentu saja tidak ada seorang pun di keluarga Seng yang tahu tentang itu.
Xiaoqin, aku serahkan masalah ini padamu. Aku ingin keluarga ini tetap bersama. Mama Seng tidak punya pilihan selain mengangguk. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Tentu saja, bukankah lebih baik kalau Mama Seng yang tahu, daripada orang tua itu? Oleh karena itu, keesokan paginya, Mama Seng mengunjungi perusahaan Seng Minglan agar dia tidak mengganggunya dan dapat menemuinya sebelum jam kerja. Namun, ketika dia hendak turun dari mobilnya sendiri di tempat parkir ketika dia melihat mobil Seng Minglan masuk, dia melihat Jing Yun keluar dari kursi pengemudi terlebih dahulu, dan kemudian berputar mengelilingi mobil untuk membukakan pintu bagi Seng Minglan. Mereka berpegangan tangan dan tubuh mereka memberi isyarat keintiman. Mama Seng terkejut 2 kali, curiga kalau matanya sedang mempermainkannya. Maka dia pun segera turun dari mobilnya dan mengikuti mereka, dan akhirnya menyadari bahwa mereka berciuman sebelum memasuki gedung. Sambil menutup mulutnya dengan tangan, Mama Seng segera kembali ke mobilnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Jing Yun bersama dengan kakak keempat? Dengan banyak pertanyaan di benaknya, Mama Seng menelepon ponsel Seng Xiao, tetapi dia sedang di kamar mandi, jadi Mu Kiki yang menjawabnya. Mama, Xiao Xiao sedang mencuci. Kiki, beritahu ibu, apakah kamu tahu rahasia kakak keempat? Mama Seng bertanya langsung. Tercengang, tubuhmu Kiki menegang. Bu, jadi kau tahu? Aku baru saja melihat mereka sangat dekat di depan gedung perusahaannya, anak-anak ini semakin berani, tidakkah mereka tahu apa yang akan terjadi jika orang tua itu tahu? Bu, jangan beritahu kakek, ya. Kakak keempat baru saja menjadi sedikit senang, dia. Tentu saja aku akan membantunya merahasiakannya jika bisa. Tapi menikah adalah masalah seumur hidup, tidakkah kau pikir kakekmu tidak akan tahu? Mama Seng terdengar gelisah. Aku melihat mereka datang bekerja pagi-pagi sekali bersama-sama. Sudah sejauh mana mereka pergi? Hidup. Meski Mu Kiki hanya mengucapkan satu kata, Mama Seng mengerti. Namun, saat itulah Seng Xiao mengambil kembali ponselnya dan berkata kepada Mama Seng, aku akan mengurusnya, Bu. Ibu tidak perlu melakukan apapun.